Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua sekalian. Pada kali ini kita bertemu dalam pertemuan mata kuliah audit kinerja pemerintah daerah. Untuk pertemuan kita ini kita akan membahas topik materi kuliah yang fokusnya adalah tentang audit kinerja pemerintah daerah. Dalam pertemuan kita ini atau materi kuliah ini akan membahas beberapa topik yang itu akan kita uraikan di dalam RPS rencana pembelajaran semester yang nanti akan dibagikan kepada para mahasiswa sekalian. Kalian nanti akan memperoleh satu persatu RPS itu dan nanti akan menjadi panduan buat kalian untuk melihat materi apa saja yang akan saya sampaikan selama satu semester ini. Satu semester untuk mata kuliah audit kinerja pemerintah daerah ini, sebagaimana mata kuliah yang lain, itu akan kita langsungkan selama 16 kali pertemuan, diselingi dengan pelaksanaan UTS dan UAS di akhir pertemuan ke-16 ini. Oke. Mahasiswa sekalian, dalam kuliah kita ini, untuk mata kuliah audit kinerja pemerintah daerah ini, kita punya tujuan yang harus kita capai. Itulah yang kita sebut sebagai tujuan instruksional. Ini tujuan yang mesti harus kita capai dalam pembelajaran kita selama satu semester ini untuk mata kuliah ini. Setidaknya ada 5 tujuan yang harus kita capai yang harus kita selesaikan. Yang pertama, memahami dan menjelaskan konsep dasar pemeriksaan kinerja untuk objek pemerintah daerah, entitasnya adalah pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, memahami dan menjelaskan tentang perencanaan pemeriksaan kinerja. Kemudian yang ketiga, memahami dan menjelaskan program kerja perorangan. Kemudian yang keempat, memahami dan menjelaskan pengumpulan dan analisis data. Kemudian yang kelima, memahami dan menjelaskan penyusunan temuan. 5 inilah yang akan kita optimalkan, yang akan kita maksimalkan untuk mata kuliah ini. Jadi diharapkan dengan mata kuliah ini di pertemuan ke-16 nanti kelima tujuan ini bisa kita capai. Jadi ini bisa terwujud pada para mahasiswa sekalian. Jadi para mahasiswa sekalian bisa mendapatkan ini, jadi bisa memahami dan menjelaskan konsep dasarnya sampai memahami dan menjelaskan bagaimana menyusun temuannya, begitu, karena ini adalah audit kinerja, maka tentu ada produk temuan yang akan kita buat, dan akan kita hasilkan. Biar temuan ini akan dibaca sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah, sebagai organisasinya. Gitu. Karena ini kalau dalam kelompok audit ini sesungguhnya adalah kerja-kerja internal audit, Kita membedakan dua jenis audit itu secara teori. Mari kita akan melihat membedakan audit eksternal dan audit internal. Nah, untuk audit kinerja pemerintah daerah ini juga masuk dalam kelompok internal
lanjutkan para mahasiswa sekalian. Ya. Kita sekarang dan saya akan menjelaskan di awal tentang definisi audit kinerja pemerintah daerah ini. Definisinya itu kita berangkat dari memahami audit kinerja dulu. Apa itu audit kinerja? Di banyak buku teori ya, tentang audit kinerja atau internal audit, termasuk di dalam panduan yang direkomendasi oleh BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, yang spesifik menjelaskan tentang audit kinerja itu. Di sana itu dijelaskan, diurai dengan jelas ya tentang definisi pemeriksaan kinerja ini, bahwa ya, didefinisikan pemeriksaan kinerja ini atau audit kinerja ini adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau keuangan daerah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi, serta aspek efektivitas. Nah, jadi ini definisi dari audit kinerja yang kita awali ini. Ya. Jadi di awal pertemuan kita ini memahami tentang definisi ini. Gitu. Berikutnya ya, bahwa pengendalian internal gitu ya, kemudian kepatuhan yang menjadi sesuatu yang mandatori ya, atau diwajibkan untuk semua entitas pemerintah ya, entitas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan kita sekarang fokusnya adalah pemerintah daerah, itu memang menghendaki ya ada yang disebut dengan assurance. Assurance itu keyakinan pengelolaan organisasi tersebut, maka mesti ya untuk mendapatkan keyakinan tersebut bahwa tata kelola organisasi pemerintah dalam arti adalah pemerintah daerah itu telah dilaksanakan dengan baik ya, prinsip good governance itu dilaksanakan dengan baik, maka di sana memang mesti perlu ya dilaksanakan apa yang disebut dengan pemeriksaan kinerja pada entitas pemerintah daerah ini. Selanjutnya ya para mahasiswa sekalian, yang perlu saya jelaskan juga di awal ini, pemeriksaan kinerja itu dikenal dengan berbagai macam istilah. Apa saja itu? Ya, kalau dalam berbagai macam buku, ya, buku-buku audit kinerja, kita nanti akan menemukan ragam istilah, ya, ragam istilah. Jadi tidak tunggal istilahnya, tapi ragam istilah. Apa itu? Tentang performance audit. Ini juga audit kinerja. Kemudian ada comprehensive audit. Ini juga audit kinerja. Ada value for money audit. Ini juga audit kinerja. Terus ada manajemen audit, operasional audit, dan 3E audit. Jadi audit itu fokus pada 3E, ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Gitu. Oke. Baik para mahasiswa sekalian, dari penjelasan saya tentang materi awal audit kinerja pemerintah daerah ini, apa ada yang akan ditanyakan? Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Astuti, NIM B1 C122 pertanyaan saya adalah apa tujuan utama dari pemeriksaan audit kinerja ini? Baik, pertanyaan saya adalah pemeriksaan kinerja dikenal dengan beberapa istilah. Istilah apa saja itu, Pak? Oke, silakan. Nama saya Lori Muhammad Kajian Dianca dengan NIM 1 2004. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengukur pemeriksaan
ini secara baik dan benar.